Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Kewajiban kita selalu sebagai hamba-hamba yang beriman untuk senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Meskipun kenikmatan itu kita anggap kecil, meskipun kenikmatan itu kita anggap sedikit, meskipun kenikmatan itu kita anggap remeh, namun semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Tabaraka wa taala mengingatkan kita agar menjadi hamba-hamba yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan jikalau kalian kufur, maka aku sesungguhnya siksaku sangatlah pedih, kata Allah Tabaraka wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayan As-Sunan Al-Yawmiyah. Kita sampai kepada pembahasan tentang sanian waktul fajri, sunnah-sunnah yang berkaitan di waktu fajar. Fihi iddatu i'mali hadyin min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berkaitan dengan waktu subuh ini ada beberapa petunjuk. Di antara petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh menyebutkan yang pertama al-adzan wa fihi iddatu sunan. Sunnah yang pertama adalah berkaitan dengan al-adzan, dan di dalamnya terdapat beberapa sunnah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bertanya, apa arti al-adzan?
Ini ungkapan yang sering kita dengar. Siapa yang azan? Muazzin. Kita pakai huruf Z, azan. Tapi dalam bahasa Arab disebut azan dengan zal. Al-azanu. Kata para ulama, al-azan al-i'lam. Apa artinya? Al-i'lam, menyampaikan, memberitahu, mengabarkan. Itu definisinya secara bahasa. Sedangkan secara istilah, at-ta'abbud lillah bidzikrin makhsus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir tertentu. Maksudnya zikir tertentu bersandarkan dalil, bukan dengan zikir-zikir buatan manusia. Makanya dimulai dengan kata at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah dengan zikir-zikir tertentu. Ba'da dukhuli waqti sholati lil i'lami biha, setelah masuknya waktu salat, untuk memberitahu orang lain tentang bahwasanya waktu salat itu telah tiba. Ini definisi dari al-azan. Taib. Kemudian kita ambil pembahasan yang lain dari kitab Sahih Fiqh Sunnah tentang beberapa keutamaan dari orang-orang yang mengumandangkan azan. Hadis yang pertama yang menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang mengumandangkan azan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu durat." Jikalau azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit sambil kentut. Jadi ini berita dari Nabi SAW. Dikumandangkannya azan akan membuat setan lari terbirit-birit sambil kentut. Hatta la yasma' at-ta'zin. Fa idza qudiya an-nida'u aqbala hatta idza suwiba bis-shalah adbar. Hatta qadat taswib, sampai dia menjauh, pergi sampai dia tidak mendengarkan azan. Dia lari kabur sampai tidak mendengarkan azan. Setelah azan selesai dikumandangkan, setan itu kembali lagi. Ketika dikumandangkannya iqamah, setan itu kembali kabur dan pergi sampai berhenti dikumandangkannya iqamah. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kaza wa kaza. Kemudian dia datang menggoda orang-orang yang salat. Dia mengatakan, ingat ini dan ingat itu. Coba ingat dulu, coba menghayal dulu. Ya, jadi apa jua sindik teringat pas tersolat, pas sindik manta solat, bareng solat lepune teringat. Bukti apa para jamaah kan? Buktikan saja para jamaah. Sebelum solat kita tidak ingat dia, tapi kalau sudah mulai solat, ya kita ingat apa yang kita lupakan. Inilah dia tugasnya setan menggoda kita. Ya. Selesai iqamat, dia datang kembali menggoda kita, kata Nabi SAW. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Lamma lam yakun yadhkur hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla. Kemudian sehingga ketika dia mengingat dan terus mengingat, sampai dia lupa jumlah rakaat salatnya. Ujung-ujungnya, pira rakaat kok ini dia. Untung berjamaah ya para jamaah ini. Untung saja sholat berjamaah, kalau sholat sendirian kan bingung.
Oh, imam saya duduk pada rakaat kedua, ternyata baru rakaat kedua. Baik. Jadi keutamaan azan yang pertama itu menjadikan apa? Setan itulah lari dan kabur. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang kedua. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan An-Nasa'i dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Qala li ibni Abi Sa'sa'ah. Ini nama seseorang, namanya Ibnu Abi Sa'sa'ah. Abu Sa'id mengatakan kepada lelaki ini, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salati farfa' sautaka bin nida." Kata Abu Sa'id kepada Ibnu Abi Sa'sa'ah, "Aku melihat engkau ini suka kepada kambing. Suka tinggal di tempat pedalaman. Maka jikalau engkau tinggal di pedalaman, kumandangkanlah azan untuk salat dan angkat suaramu. Fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah." Tidaklah yang mendengar kerasnya suaramu dari jin dan manusia, tidaklah yang mendengar kerasnya suara muazzin dari jin dan manusia, melainkan dia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Jadi keutamaan bagi orang-orang yang mengumandangkan azan para jamaah, manusia dan jin, bahkan dalam riwayat yang lain syai'un, segala sesuatu itu akan bersaksi untuk dia pada hari kiamat. Bagaimana tukang azan layang? Ini dia yang suka muazzin dulu. Ini Abu Fulan yang suka muazzin dulu. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam urusan azan tidak usah saling suruh. Kabeh, tidak kabeh. Ya. Sida sudah yang azan. Antum saja yang azan. Dalam tuntunan agama tidak ada berlomba-lomba dalam urusan azan dan berebut saf pertama. Ini dalam agama para jamaah. Tidak ada yang namanya saling suruh, saling dahulukan, saling mengutamakan dalam perkara ibadah. Makanya di antara kaidah disebutkan oleh para ulama kita, la isara fil qurabi. Ada saling mendahulukan dalam perkara kebaikan, dalam perkara ketaatan. Seharusnya kita saling salib, berlomba-lomba, bukan saling suruh, bukan saling mengutamakan. Makanya dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari wa Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awwal." Jikalau manusia ini tahu keutamaan saf pertama dan azan, summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan cara diundi, mereka siap untuk diundi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam para jamaah. Jikalau manusia ini tahu kebaikan saf pertama dan azan itu, maka niscaya mereka akan rela diundi agar bisa mendapatkannya. Tapi masalahnya sekarang bukan diundi, kita sering suruh. Kahidah bejulu. Ya, antum yang masuk saf pertama, silakan. Oh ini salah ini para jemaah, kita saling salib. Ya, kita berebutan. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati." Dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang-orang yang mengumandangkan azan, mereka yang paling panjang lehernya pada hari kiamat.
paling pelo belongnya li jeluk kiamat. Ka ngumbe tadahna ini para jamaah. Ngumbe beruan tendi ngono. Ngumbe rua pelo belong teh ini. Ayo para jamaah antum bayangkan dulu. Orang yang suka azan itu yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Hadis dari Imam Muslim. Kata Imam Nawawi menjelaskan makna dari orang yang paling panjang lehernya. Qala Nawawi, ada beberapa tafsiran. Yang pertama, aktsarun nasi tasyawufan ila rahmatillahi ta'ala. Orang yang paling banyak melihat rahmat Allah pada hari kiamat. Ini maksud tafsiran yang pertama. Muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Apa maksudnya? Orang yang paling banyak melihat rahmat Allah. Ini makna yang pertama. Ya, dia banyak melihat pahala. Ya, dia sangat banyak melihat pahala Allah. Ya, ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, wa qala an-Nadr ibn Shumail, idza uljima an-nasu al-araqu yawm al-qiyamati, idza aljama an-nasu al-araqu yawm al-qiyamati talat a'naquhum li alla yanaluhum dzalikal karb wal 'araq. Makna yang kedua, kata para ulama, pada hari kiamat manusia itu akan berkeringat. Orang-orang akan berkeringat sampai ada yang di pinggangnya, sampai ada yang di lehernya, sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya. Tapi para muazzin, mereka tidak tenggelam dengan keringat mereka karena panjangnya leher mereka pada hari kiamat. Ini tafsiran yang kedua para jamaah. Subhanallah. Benang gajah ulah di bahasa Inggris ini. Uraju ulah di bahasa Inggris nangka ini. Taib. Kemudian waqila, makna yang lain, annahum sadatun wa ru'asa. Makna yang lain, mereka adalah para pemimpin. Ya, karena orang-orang Arab mengungkapkan dia adalah panjang lehernya, maksudnya dia adalah seorang pemimpin. Ini tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat, kata Ibnu Arabi rahimahullahu taala, aktsarun nasi a'mala. Orang yang paling banyak amalannya. Kenapa para jamaah? Yang namanya muazzin itu setiap azan pasti dia yang punya giliran. Iya benda? Iya. Makanya beruntung para jamaah orang-orang yang menjadi muazzin rawatib. Ya. Beruntung kenapa? Tugas dia. Dan dia selalu mendapatkan jatah, bayangkan 5 kali dalam sehari. Umurnya 30 tahun. Berapa tahun itu dia sudah azan? Kalikan 1 tahun 365 hari. Kalikan 5, berapa sudah? Subhanallah. Kemudian juga ada makna yang lain. Warawahu ba'duhum i'naqan. Sebagian meriwayatkannya dengan kasrah, bukan a'naq. Artinya ai isra'an ilal jannah. Mereka orang yang paling cepat masuk ke dalam surga. Ini makna hadis al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati. Taib. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara yang menunjukkan keutamaan muazzin, hadis riwayat al-Imam Abu Dawud dan al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala al-imamu dhamin wal muazzin mu'taman. Imam itu sebagai penjamin dan tukang azan itu diberikan amanah. Amanah apa? Waktu salat.
Allahumma arsyidil a'immata waghfiril lil muazzinin. Wahai Allah, berikan hidayah kepada para imam dan ampunilah orang-orang yang azan. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada imam. Sedangkan muazzin doanya apa? Waghfir lil muazzinin, dan ampunilah orang-orang yang azan. Kumbena Allah mendoakan hidayah kepada orang-orang yang jadi imam para jamaah, karena terkadang imam ini salah. Imam ini tanggung jawabnya besar, makanya dia disebut sebagai penjamin. Dia disebut sebagai penjamin. Al-imamu dhamin wal muazzin mu'tamin. Tanggung jawab imam masalah salat makmum, kurang lebihnya dia yang menjamin. Adapun urusan waktu yang menjamin siapa? Yang menjamin dia adalah siapa? Al-muazzin. Taib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan, apa hukum azan? Apa hukum azan? Fardu kifayah. Itu wajib. Ngubet ada ini. Abu Raju, ngubet ada Abu Raju. Abu Aban, Abu Aban. Abu Aban. Apa hukumnya azan Abu Aban? Wajib. Taib. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya azan. Tapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Para ulama ittafaqat al-ummatul islamiyah ala masyru'iyyatil azan. Sepakat. Para ulama azan itu disyariatkan. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah wajib atau sunnah muakkadah. Dan pendapat yang benar adalah fardu kifayah. Masya Allah, tetap pendiriannya fardu kifayah. Itu pendapat yang benar, para jamaah. Jadi pendapat yang benar itu fardu kifayah. Betul, Al-Imam Malik dalam salah satu pendapatnya mengatakan wajib. Imam Malik mengatakan azan itu wajib. Imam Ahmad mengatakan masjid yang ditegakkannya salat berjamaah wajib. Ini pendapat Imam Ahmad. Kalau Imam Malik mengatakan dalam salah satu pendapatnya wajib mutlak. Tapi pendapat Imam Ahmad khusus di masjid yang ditegakkan salat berjamaah. Dan ini pendapat Ibnu Hazm, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berbeda dengan Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i, dia mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kita lihat dalil yang paling kuat adalah hukumnya fardu kifayah. Yang pertama, di antara yang menunjukkan itu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau memerangi suatu kaum, Nabi alaihi salatu wasallam menunggu sampai datang waktu pagi dan dia melihat alaihi salatu wasallam jikalau mendengar azan, beliau tidak jadi menyerang mereka. Namun jikalau tidak mendengarkan azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang mereka. Ini hadis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim, "Idza hadaratis shalah falyu'azzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Jikalau sudah dikumandangkan azan, jikalau sudah tiba waktu salat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Ya, dan hendaklah salah seorang di antara kalian menjadi imam. Ini dalil para ulama yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Abu Daud, hadis yang hasan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min salasatin la yu'azzan wa la tuqamu fihimus shalah illa istahwadha 'alaihimus syaitan." Tidaklah ada 3 manusia namun tidak ada dikumandangkannya azan di antara mereka, dan tidak diiqamahkan salat bagi mereka, melainkan mereka akan dikuasai oleh setan. Ini dalil-dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya hukum dari azan itu adalah fardu kifayah. Taib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Poin selanjutnya, faidah. Hukum orang yang azan sendiri. Apakah dia azan atau tidak? Dia salat sendiri, dia azan atau tidak? Hah? Dia azan? Azan? Taib. Pendapat yang lain? Cukup iqamah. Cukup iqamah. Cukup iqamah. Nah, itu. La ilallah. Kita dengar fatwa dulu kayak ini. Nah, kita dengar fatwa dulu Pak, para jamaah. Tergantung kondisi. Nah, itu. Terus terus. Baik. Berarti kalau dia sendiri di tengah hutan azan gitu. Ya. Kalau di kampung tidak perlu. Kalau sendiri, taib. Kita dengarkan penjelasan para ulama. Man shalla munfaridan bi baldatin uzzina biha fa in iktafa bi azanihim ajza'ahu. Jika orang salat sendiri di suatu negeri yang sudah dikumandangkannya azan, maka dia boleh mencukupkan dengan azan tersebut. Jelas para jamaah? Poin pertama, wa in adzana wa aqama faqad ahsana liidraqi fadilatil adzan. Jikalau dia azan dan iqamah sendiri juga, itu bagus untuk mendapatkan keutamaan hadis-hadis yang menjelaskan tentang azan. Jelas? Cukup menggunakan azan yang di masjid boleh, atau mau azan lagi dan iqamah lagi juga boleh. Taib. Wal aula wali hadits Abi Sa'id wa Uqbah bin Amir al-mutaqaddimain, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id dan Uqbah bin Amir yang menjelaskan tentang keutamaan azan tadi. Wa kadzalika idza fatathul jamaah. Begitu juga orang-orang yang luput darinya salat berjamaah. Gambarannya begini, ada orang yang telat salat berjamaah. Ya, kemudian datang ke masjid, udah selesai salat. Fa in iktafa bi azanihim ajza'ahu. Cukup pakai azan yang digunakan masjid yang tadi sudah cukup. Wal aula an yu'adzina wa yuqim. Akan tetapi yang lebih utama dia azan dan iqamah. Nah, ini para jamaah. Antum datang ke masjid, ternyata apa? Udah selesai salat, bubar. Maka boleh azan apa dan iqamah? Boleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari Anas ibn Malik. Ini para jamaah, ini jarang yang kita praktekkan ini. Ini jarang. Tama langsung Allahu Akbar. Sekali-kali praktekkan sunnah ini. Ya, kita telat, orang sudah selesai bubar, ya azan sendiri. Tapi ingat, masjid yang sudah dijelaskan sunnah ini. Jangan di masjid yang belum dijelaskan sunnah ini orang bingung. Yuk, ada apa kini? Yuk, ada apa ini? Katanya. Kaget ya, kenapa? Karena dia tidak tahu hukum ini. Anas bin Malik diceritakan oleh Abi Utsman, qala atana Anas bin Malik fi masjid Bani Sa'labah. Anas mendatangi kami di masjid Bani Sa'labah. Faqala qad sallaitum, apakah kalian sudah salat? Wa dzalika salatul ghadah, yaitu salat subuh. Faqulna na'am.
orang-orang yang hadir mengatakan, iya, kami sudah sholat. Faqala li rajulin azzin fa azzana wa aqama thumma shalla fi jama'atin. Kemudian ada yang telat bersama beliau perintahkan untuk azan, ya, kemudian qomat, kemudian beliau sholat berjamaah bersama orang-orang yang belum sholat. Makanya ini yang disebut, ya, pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berjamaah. Bayangkan, ini mazhabnya Syafi'i loh. Tapi ini terkadang tidak diketahui oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i. Tidak perlu azan, cukup qomat. Nah, seperti pendapat yang tadi. Ini pendapat siapa? Imam Malik. Kalau Abu Hanifah mengatakan enggak azan, enggak qomat. Tapi pendapat yang lebih kuat yang mana? Boleh azan dan boleh iqamah sendiri. Jelas ini para jamaah? Baik, kita masuk. Wa fihi iddatu sunan. Ada beberapa sunnah yang berkaitan dengan azan. Yang pertama, mutaba'atul muazzin. Mengikuti atau menjawab muazzin. Ini sunnah yang pertama. Orang yang azan disunnahkan bagi orang untuk menjawabnya. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, menjawab azan itu adalah hukumnya sunnah. Ibnu Qudamah menukilkan sebuah ijma' tentang hukum menjawab azan. Ya, kata Ibnu Qudamah, wa yustahabbu liman sami'al muazzin ay yaqula kama yaqul. Dianjurkan bagi orang yang mendengarkan muazzin, dia menjawab seperti bagaimana yang dikatakan oleh muazzin. La a'lamu khilafan baina ahli al-ilmi fi istihbabi dzalika. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang disunnahkannya menjawab azan. Baik. Ini yang pertama, hukumnya sunnah. Dia menjawab seperti apa yang dikatakan oleh muazzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Disunnahkan mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian riwayat yang lain mengatakan wa ana ketika asyhadu anna muhammadar, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh dengan kata wa ana. Asyhadu an la ilaha illallah wa ana. Asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ana. Atau juga wa ana asyhadu, wa ana asyhadu. Atau juga banyak sunnahnya ini para jamaah. Ya, ini banyak sunnahnya. Atau dia juga mengatakan wa ana asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia mengatakan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Ini yang kita ucapkan setelah apa para jamaah? Setelah wa ana asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi yang paling gampang wa ana
Tak suwe. Cuman 1 detik. Wa ana. Hadisnya dalam riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a al-muadzin yatashahhad. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau mendengar muadzin yatashahhad, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau mengatakan wa ana. Jelas ini para jamaah? Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada faidah yang ingin kita sampaikan. Azan yang tersebar di masyarakat kita ini adalah azannya Abdullah bin Zaid yang biasa dikumandangkan oleh Bilal. Dan azan ini yang dipakai oleh mazhabnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Berbeda dengan azannya Al-Imam Syafi'i yang menggunakan azannya Abi Mahzurah. Padahal Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya azan yang beliau gunakan itu apa? Azannya Abu Mahzurah, disebutkan dalam kitab Al-Para jamaah. Tahu antum azannya Abi Mahzurah? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dibaca asyhadu an la ilaha illallah dengan suara yang kecil. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Balik lagi angkat suara. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lanjut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Hadisnya hadis yang hasan riwayat Abu Dawud dari Abi Mahzurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa Allahu akbarnya? 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan suara yang kecil. Kemudian Nabi mengatakan, "Summa qala irji' famdud min sautika." Abi Mahzurah, ulang kembali asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkat, tinggikan suaramu. Qul asyhadu an la ilaha illallah. Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adanya Imam Syafi'i para jamaah. Lalu Jawa praktekkan umum tanahnya. Iya, azan baru ini katanya. Padahal ini azannya siapa? Al-Imam Syafi'i para jamaah. No, kita azan baru hari ini mana? Maka jumlah kalimatnya azannya Imam Syafi'i ini berapa? 19 kalimat. Kalau azannya Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu berapa? 15 kalimat. Kalau azannya Imam Malik 17 kalimat. Persis dengan azannya Imam Syafi'i, tapi Allahu Akbarnya dikurangi 2 kali di awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kembali asyhadu an la ilaha illallah, terusnya. Nah, itu bedanya. Mirip adanya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jelas para jamaah? Ini dia. Baik, kita lanjutkan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jikalau kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Fa idza qala hayya 'alas shalah qala haula wala quwwata illa billah. Jikalau dia mengatakan hayya 'alas shalah, dia mengatakan la haula wala quwwata illa billah.
Ibnu Qayyim menyebutkan sebuah faedah yang luar biasa para jamaah. Kenapa disunnahkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah ketika dikatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah? Tidak sama seperti Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kata-kata yang ini disunnahkan sama, tapi giliran hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diganti dengan la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini dalam bahasa Arab disebut al-hayla'ah. Mana dia? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa namanya? Al-hayla'ah. Fasunna lis-sami', kata Ibnu Qayyim, disunnahkan bagi yang mendengar an yasta'ina ala hadhihi ad-da'wati bi kalimatil i'anati. Disunnahkan bagi yang mendengar meminta pertolongan kepada Allah agar dia mampu untuk memenuhi panggilan Allah ini. Itulah guna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan dan upaya melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dibantu oleh Allah bisa mendatangi masjid untuk melakukan salat berjamaah. Itu fungsinya la haula wala quwata illa billah itu. Makanya sang itu jarang la haula wala quwata illa billah, putar berat datang ini. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ucapan wa ana asyhadu, ya, ini juga datang dari hadis Muawiyah ibn Abi Sufyan, ya, dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, beliau mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan wa huwa jalisun 'alal mimbar. Beliau duduk di atas mimbar. Azzana al-muazzin, muazzin mengumandangkan azannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Qala Muawiyah, Allahu akbar, Allahu akbar. Qala asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Muawiyah mengatakan asyhadu an la ilaha, Muawiyah mengatakan wa ana. Kemudian beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Faqala Muawiyah wa ana, dengan kata ana. Kemudian beliau mengatakan fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadzal majlis hina adzana al-muazzin yaqulu ma sami'tum minni min maqalati. Aku dengar dari Nabi SAW di tempat dudukku ini, ketika muazzin mengumandangkan azannya, beliau mengucapkan sebagaimana yang aku ucap. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan, ya, tentang masalah kaidah dalam mempraktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kaidah? Perhatikan kaidah ini para jamaah. Al ibadat al waridah ala wujuhin mutanawwi'ah. Ibadah-ibadah yang datang dengan cara-cara yang bermacam-macam. Fal aula fi'luha ala hadhil wujuh, maka yang lebih utama adalah mempraktekkannya dengan cara yang bermacam-macam juga. Azan yang tadi ada 3, ya, azannya madhabnya Syafi'i, madhabnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dan madhabnya Imam. Praktekkan para jamaah. Coba anda praktekkan nanti sekali-kali, ya, muazzin di sini. Praktekkan azannya Imam Malik itu. Allahu Akbar 2 kali pertamanya. Sama seperti adanya Abi Mahzurah juga. Tapi kebanyakan yang kita pakai di mana? Adanya Abdullah bin Zaid yang dikumandangkan oleh Bilal. Ya sama seperti ini, menjawab azan disunahkan terkadang seperti muazzin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa ana, atau asyhadu an la ilaha illallah wa ana
wa la asyhadu. Ini semuanya riwayat-riwayat yang sabit yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya akan datang pembahasan nanti, pembahasan tentang ya khusus masalah doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Apakah ini diucapkan selesai sempurnanya azan, ataukah diucapkan ketika asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah? Akan datang penjelasan para ulama tentang masalah ini insyaallah pada kajian kita yang akan datang. Silakan azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Di sini ada pertanyaan, bolehkah tayammum di tembok yang bersih dalam keadaan safar? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Para ulama menyebutkan masalah tayammum boleh bertayammum ya dengan segala sesuatu yang ada di permukaan tanah, entah bentuknya debu, entah bentuknya pasir atau yang lainnya. Karena Allah mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka hendaklah kalian bertayammum dengan permukaan tanah, itu arti sa'id. Permukaan tanah yang suci. Maka apa saja itu dikatakan bagian dari tanah, maka sahlah tayamum dengannya. Dan ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, maka kita di tempat pasir, nggak ada tanah. Maka di sa'id itu namanya permukaan tanah. Jadi kita bisa tayamum dengannya. Nggak harus cari tanah dulu. Tapi adapun tembok, kalau tembok itu dicat, maka nggak boleh tayamum dengannya. Karena bukan tanah lagi. Ya, kecuali kalau memang didapati ada debu, barulah sah tayamum dengannya. Jelas ini para jamaah? Ya, makanya para ulama berfatwa kalau tembok itu matli, dicat, ya, kalau tidak ada tanah maka tidak ada jenis tanah di atas tembok yang dicat itu, maka dia tidak boleh digunakan tayamum. Kecuali misalkan kalau dirasakan banyak debu yang menempel, maka boleh bagi dia untuk bertayamum di atas tembok tersebut. Nah, wallahu taala ala wa ala. Apakah setan akan cepat lari ketika mendengar muadzin yang memulai azannya dengan perkara bid'ah? Seperti Allahu Akbar. Apakah setan akan lari ketika memandangkan azan tapi dimulai dengan perkara bid'ah? Ya. Maka kita katakan azan itu sendiri pasti membuat setan lari. Urusan bid'ahnya itu bid'ah yang ditambahkan. Tapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, setiap lafaz azan itu membuat setan lari terbirit-birit sambil kentut. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Setan itu lari terbirit-birit mendengarkan azan sambil dia kentut. Ketika muadzin mulai memandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Dan tidak ada satu asar, satu riwayat ya yang datang dari Rasul, para sahabat, bahkan a'immatul arba'ah yang menganjurkan kita untuk membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat memerintahkan kita untuk bersalawat, tapi dibaca sebelum azan. Ini tidak ada dalilnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wallahu taala ala wa ala. Pertanyaan yang lain.
dia imam itu. Itu. Kalau mutlak dia berlaku hadis. Atau bisa diteruskan sholat sunat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Baik. bolehkah kita menjadi makmum di belakang seorang yang dukun? Artinya perkara-perkara yang kadang-kadang ada yang bilang ditanyakan sama dia dan sebagainya, tetapi dia kadang-kadang jadi imam. Apakah boleh kita mengikuti atau tidak? Terima kasih. Baik. Pertanyaan pertama tentang masalah orang yang sholat sunnah, ya, kemudian dikumandangkannya qamat. Sebagaimana yang kita ketahui para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada sholat sunnah jikalau sudah dikumandangkan iqamat, kecuali memang sholatnya tinggal sedikit, dia boleh menyempurnakannya. Itu dia. Ya. Terlebih lagi imam itu ya, takbirnya lama. Sebelum mau takbir lama dia. Iya. Iya. Banyak ritual. Banyak ritual. Maka intinya mengejar saf pertama. Ya. Kalau masih pada rakaat pertama sudah dikumandangkan qamat, maka batalkan sholat. Tapi jika antum sudah ruku, ya, antum sudah ruku, kemudian antum masih bisa mendapatkan takbir bersama imam, maka ini boleh dilanjutkan sholatnya. Yang kedua, adapun ketika seorang dukun menjadi imam, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, saya bacakan antum fatwanya. Beliau mengatakan, al-kahin huwallazi alimal maghibat wa yusaddiqu syayatin wal jin fima yaqulun. Yang namanya dukun ini, mereka orang-orang yang mengaku ilmu gaib. Mereka yang membenarkan ucapan-ucapan setan dan jin. Jadi tidak mungkin dia tahu kecuali dengan bantuan siapa? Jin dan syaitan. Kata Syekh bin Baz, "Fala yuttakhadhu imamun wala yusalli khalfahu." Jangan dijadikan imam dan salat di belakangnya. Ya. Jangan. Kenapa para jamaah? Karena mereka orang-orang yang meminta bantuan selain Allah dari kalangan jin yang mencuri berita dari langit. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih, ya, mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, kemudian mencuri berita. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ilmu gaib ini kekhususan Allah. Maka barang siapa yang ingin menyaingi Allah dalam perkara ini, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu meskipun pakai sorban para jamaah. Ya, kalau dia Pak, motor saya hilang, coba cari petunjuk. Kalau udah urusannya begitu, ini adalah dukun para jamaah. Nah, ini adalah apa? Dukun. Ya. Para sahabat ketika barangnya hilang, tidak pernah datang kepada Nabi SAW. Coba Rasulullah. Ya. Seharusnya para sahabat itu datang kepada Nabi, iya, cari tahu. Bahkan Aisyah pernah kehilangan apa? Kalung para jamaah. Sampai-sampai telat, ya. Orang-orang yang mencarinya bersama Aisyah radhiyallahu taala. Ya, mudah saja Nabi ingin mengatakan, nutu, nah. Di sana tempatnya mudah kalau Nabi mau. Tinggal minta apa? Tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah dia sekarang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika seseorang sudah sampai level derajatnya dia sebagai orang alim, kemudian orang bertanya kepada dia tentang urusan jodoh, ya, tentang urusan barang hilang, tentang urusan ini, dan dijuluki lagi sakti mandraguna. Ini bukan sakti mandraguna, ini Anda salah besar karena ingin menyaingi Allah dalam urusan ilmu gaib.
Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kata Allah. Dan di sisi Allah itu kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Maka jangan para jamaah, ya, jangan sekali-kali datang kepada orang-orang yang punya keyakinan seperti ini. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Kan ucapan wajib yang baik tadi. Itu wajib kan. Nah, bagi kita sesekali ada yang apakah dapat juga? Taib. Apakah muazin sekali azan dapat keutamaan yang tadi? Tidak. Nabi jelas mengatakan al muazzin atwalu, tukang azan. Kalau muazin sekali tukang azan apa enggak namanya? Hah? Bukan. Pemain cadangan namanya para jamaah ini. Lafaznya muazin, ya kerjaannya azan. Ya. Mereka yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas lafaznya mengatakan al muazzin. Orang yang tukang azan. Adapun sekali-kali waktu itu bukan muadzin namanya, cuma pemain cadangan. Ini itu muadzinnya baru nih ya makaduka. Ya, tapi mudah-mudahan dia mendapatkan keutamaan itu. Ya, kita berharap kita mendapatkannya meskipun sekali azan. Tapi itulah dia, kita berusaha berlomba-lomba apa? Ya, melakukan kebaikan ini. Makanya para jamaah, jangan satu orang jadi muadzin rawatib. Ya, bila perlu 3 tidak ada masalah. Ya, biar dapat jatah sebagian, biar dapat kebaikan sebagian yang lain. Coba tuh lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu berapa muadzinnya banyak. Ya, salat ini beda muadzinnya kadang-kadang. Atau muadzin dari hari ini sampai hari ini, muadzin yang ini azan, nanti ini istirahat, muadzin yang ini yang azan. Kan begitu, tidak ada masalah. Biar bagi-bagi pahala, bagi-bagi kebaikan. Jelas ini? Nah, wallahu ta'ala